Halo sahabat bejana terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Charlie dari Seminari Menengah Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Sahabat bejana terkasih, semoga saya mendapati kita sekalian berada dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan. Sahabat bejana terkasih, karena hidup adalah sebuah cerita yang Tuhan berikan kepada kita, maka pada malam hari ini saya ingin memberikan satu kisah untuk kita sekalian. Semoga kisah yang saya bawakan ini bisa memberi makna bagi kehidupan kita, hidup beriman kita, terutama dalam masa pandemi virus corona ini. Kisahnya sebagai berikut. Ada seorang pria, umat dari sebuah paroki yang sangat rajin menghadiri misa, baik misa harian maupun misa pada hari Minggu. Namun, pada suatu ketika karena suatu peristiwa, ia tidak lagi menghadiri misa di gereja. Dan hal ini dilihat atau disaksikan oleh sang pastor paroki. Nah, setelah beberapa minggu, sang pastor pun akhirnya pergi mengunjungi pria ini di rumahnya, ingin mengetahui mengapa ia berhenti untuk pergi ke gereja. Lalu ia memutuskan untuk mengunjungi pria tersebut di rumahnya. Saat itu pastor ini mengunjungi pria tersebut pada malam hari dan cuaca pada saat itu sangat dingin. Ketika sampai di rumah pria tersebut, didapatinya pria itu sedang duduk hanya sendirian. Ia duduk dekat dengan perapiannya yang sedang menyala. Lalu pria itu mempersilakan pastor tersebut untuk masuk, sambil dia berpikir dan mengira-ngira alasan apa sampai pastor parokinya datang mengunjungi dia di rumahnya. Dia juga menyediakan kursi untuk pastor parokinya duduk dekat dengan perapian, dan ia menunggu. Pastor itu berlaku seolah-olah ia sedang berada di pastorannya. Namun, anehnya pastor ini juga tidak mengatakan apa-apa, hanya diam. Dalam kesunyian pada malam itu, pastor dengan tenangnya turut memandang percikan api di perapian dari rumah pria tersebut. Setelah beberapa menit berlalu, pastor itu pun berdiri dan mengulurkan tangannya sambil mengambil penjepit, lalu secara hati-hati dia mengangkat sepotong kayu dari tengah-tengah api yang sedang bernyala. Lalu pastor itu memindahkannya dan meletakkan kayu itu di luar dari kumpulan api yang sedang menyala. Dia menempatnya di sepotong kayu itu sendirian. Lalu dia kembali duduk di kursinya dan kali ini juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Si tuan rumah, pria tersebut, juga menyaksikan seluruh peristiwa tersebut. Dia menyaksikan kayu itu yang sendirian berkelap-kelip, lalu perlahan-lahan habis. Dan pada saat hampir padam, terjadi percikan cahaya. Lalu api itu pun padam dari sepotong kayu itu. Segera kayu itu menjadi dingin dan akhirnya mati. Tak sepatah kata pun terucap sejak pastor datang memasuki rumah itu. Lalu kemudian setelah beberapa saat, pastor itu pun akhirnya pamit, ingin kembali ke rumah pastoran. Sesampai di pintu, pria itu berkata sambil menangis, "Terima kasih Romo untuk kunjungan Romo pada malam hari ini. Tetapi saya sangat berterima kasih, terutama untuk khotbah Romo yang berapi-api pada malam hari ini. Saya berjanji hari Minggu depan saya pasti akan datang menghadiri perayaan Ekaristi di gereja." Nah, sahabat bejana terkasih, saat ini kita hidup dalam dunia yang ternyata lebih banyak bicara, tetapi sedikit memiliki artinya. Akibatnya,
banyak orang tidak mau mendengar, tidak saling mendengar. Sahabat bejana terkasih, terkadang khotbah yang terbaik adalah tanpa kata-kata. Semoga kisah ini dapat memberi inspirasi bagi kita untuk kembali menyalakan api iman kita, untuk kembali dekat dengan Tuhan, dengan sesama, dan terutama supaya kita boleh membuka hati kita agar Roh Kudus turun atas hidup kita, membaharui hidup kita, menyemangati hidup kita, agar kita sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam hidup. Ingatlah, sahabat bejana terkasih, jangan lupa untuk selalu berpikir positif, selalu pasrah pada rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini, selalu bersyukur atas apa saja yang kita alami dalam hidup, dan rendah hatilah untuk menerima segala sesuatu. Semoga kasih Tuhan menyertai hidup kita, menyertai saudara-saudari, sahabat bejana terkasih dalam tugas, pekerjaan, dalam keluarga, dalam anak-anak kita, dan jagalah selalu kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.